Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita jumpa lagi di hari baru hari ini, hari Rabu 2 Februari 2022. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan dari Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1. Tetapi sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Tiada lain yang kami sembah dan kami puji selain Engkau Tuhan Allah kami. Allah yang memelihara, Allah yang memberi berkat, berkat yang sementara dan berkat selama-lamanya. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong. Roh Kudus membimbing, Roh Tuhan sendiri. Sehingga kami mengerti dan dikuatkan, diteguhkan dalam iman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yeremia pasal 1, ayat 11 sampai 19. Yeremia 1 ayat 11 sampai 19. Sesudah itu, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara." Demikianlah firman Tuhan. "Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku, dengan membakar korban kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah minggu ini adalah sampaikan kehendaknya. Sampaikan kehendak Tuhan. Dan saya mengangkat tema yang sama dari bacaan kita. Menyampaikan
kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mungkin tidak banyak orang yang dengan sukacita menyampaikan kehendak Tuhan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada rekan, atau kepada orang lain. Tapi mayoritas orang, umumnya orang menyampaikan kehendak, keinginannya sendiri, keinginan hatinya. Kadang-kadang tidak ditahan untuk disampaikan kepada orang. Tapi tentang kehendak Tuhan, orang berpikir mungkin ribuan kali. Orang cenderung cari aman, tidak mau dibenci orang lain. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita peneguhan bagi Yeremia untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada umat Yehuda dan umat yang diam di Yerusalem. Karena tanda sayang dari Tuhan, tanda kasih dari Tuhan, sehingga sesungguhnya mereka masih diberi kesempatan. Tuhan masih mengutus Nabi Yeremia untuk memperingatkan mereka akan hukuman yang akan mereka alami jika mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Jika mereka tetap menyembah Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangan mereka sendiri, Tuhan pasti akan menghukum. Seandainya Tuhan tidak sayang kepada mereka, kepada umat Yehuda, maka Tuhan tidak perlu mengutus Yeremia. Tuhan tidak perlu mengutus nabi-nabi yang lain. Tuhan langsung saja menghukum tanpa basa-basi, tanpa ada utusan, tanpa perlu peringatan. Tuhan begitu saja menghukum seketika saja. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Tuhan sayang dengan umatnya, karena itu Dia mengutus utusan untuk memperingatkan mereka. Dan karena itulah Yeremia diutus. Dan Yeremia diutus supaya tidak gentar menyampaikan kehendak Tuhan. Tuhan akan menyertai Yeremia. Tuhan akan membuat kokoh Yeremia, sehingga sekalipun umat Yehuda, raja, pemimpin, pemuka, para imam menolak, menentang Yeremia, tapi Yeremia tidak akan kalah. Yeremia tetap akan kokoh berdiri menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita juga menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan mengutus kita menyampaikan kehendak-Nya. Janganlah hendaknya kita takut, karena sesungguhnya janji Tuhan sendiri akan menyertai kita selamanya. Tuhan Yesus menjanjikan, pergilah, sampaikanlah, ajarlah, baptislah. Apa yang telah Tuhan perintahkan ini ditutup dengan jaminan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan menyertai senantiasa. Maka sampaikanlah kehendak Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sayang dengan umat manusia. Tuhan sesungguhnya tidak ingin menghukum mereka. Tuhan beri kesempatan kepada mereka bertobat dan berbalik kepadanya, Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah pencipta segalanya. Jangan biarkan keluarga kita, saudara kita, sahabat kita binasa oleh kesalahan mereka, oleh kekerasan hati, tidak menyembah Tuhan, melainkan mendahulukan hal-hal duniawi, mengutamakan hal-hal duniawi, tidak peduli sedikit pun kepada Allah yang menciptakan mereka, yang memberi hidup kepada mereka. Sesungguhnya kita semua diutus memperingatkan saudara kita, sahabat kita, rekan kita, siapapun
agar tidak menjadikan barang-barang di dunia ini, benda di dunia ini sebagai Allah, sebagai prioritas, sebagai yang utama dalam hidup. Karena ketika itu diutamakan, maka itu menjadi Allah mereka. Tuhanlah yang harus utama, Tuhanlah yang harus prioritas. Karena Dialah pemilik kehidupan kita, pemilik waktu, dan seluruh alam semesta. Sampaikan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Kristus ada keselamatan kekal. Sampaikanlah. Sampaikanlah. Agar mereka tidak binasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan. Kiranya oleh Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, membuat kami teguh menyampaikan kehendak-Mu. Agar keluarga kami, sahabat kami, dunia ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang Tuhan Allah karuniakan dalam Kristus Yesus. Berkati gereja Tuhan di muka bumi. Ubahlah terus-menerus, baruilah terus-menerus, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Berkati negara kami, bangsa kami, lindungilah ya Tuhan. Juga pemerintah kami diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, memberi pelayanan yang terbaik untuk seluruh rakyat. Berkati sesama kami, mereka yang menderita, mereka yang miskin, Tuhan peliharakan. Berkati kami masing-masing dalam hidup, tanggung jawab, rencana, pekerjaan, bersama keluarga, bersama orang tua, saudara, anak-anak. Berkati yang sakit, pulihkan mereka. Hiburkan mereka yang berduka cita, yang bergumul diberi kekuatan, bahwa kekuatan yang Tuhan sediakan jauh lebih besar daripada apapun juga. Yang berulang tahun kiranya makin bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Segala doa, harapan, syukur kami persembahkan hanya dalam satu nama. Dialah Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat dari Tuhan. Jangan lupa selalu berbalik kepada Tuhan. Selamat pagi.